Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang tua tentunya menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan penyejuk pandangan orang tuanya. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah mengajarkan ibadah solat kepada anaknya, termasuk mengajarkan anak-anak untuk solat di masjid. Namun perlu diketahui bahwa membawa anak ke masjid pun ada fikih yang perlu dipahami. Yang subscribe semoga selalu dilindungi Allah, amin. Pertama, membawa anak ke masjid hukum asalnya dibolehkan. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan di zaman Nabi SAW, anak-anak hadir di masjid, di antaranya dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Lalu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma datang ke masjid dengan memakai gamis berwarna merah, berjalan dengan sempoyongan jatuh bangun karena masih kecil. Lalu Rasulullah SAW turun dari mimbar masjid dan menggendong kedua cucu tersebut dan membawanya naik ke mimbar. Lalu beliau bersabda, Maha benar Allah, bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah atau ujian. Aku melihat kedua cucuku ini, aku tidak bisa bersabar. Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbahnya. Kedua, membawa anak ke masjid hendaknya diniatkan untuk melatih solat. Dalam hadis riwayat Abu Daud dari kakeknya Amr bin Shu'aib, Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk solat ketika usianya 7 tahun, dan pukullah mereka ketika usianya 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, dianjurkan bahkan disyariatkan untuk membawa anak-anak ke masjid jika usia mereka 7 tahun atau lebih, dan boleh dipukul jika usianya 10 tahun. Karena dengan membawanya ke masjid, ia akan terbiasa solat dan mengetahui cara solat, sehingga ketika ia baligh, ia sudah paham cara solat dan terbiasa solat bersama saudaranya dari kaum muslimin. Ketiga, membawa anak ke masjid tidak diperbolehkan jika bisa menimbulkan gangguan. Semua bentuk gangguan terhadap solat harus dihilangkan dan dihindari, karena itu berasal dari setan. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat ke-91, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan solat. Maka termasuk juga gangguan dari anak-anak harus dihindari dan dihilangkan. Para ulama mengatakan anak-anak yang memiliki sifat-sifat berikut ini tidak boleh dibawa ke masjid, belum bisa diatur dan dipahamkan, melakukan al-abats atau bermain-main ketika solat, bersuara dan menimbulkan kebisingan, terlalu kecil semisal masih balita. Imam Malik rahimahullah ditanya tentang membawa anak ke masjid. Beliau menjawab, jika ia tidak melakukan al-abats atau main-main karena masih kecil, dan jika dilarang ia akan berhenti, maka tidak mengapa dibawa ke masjid. Namun jika melakukan al-abats atau main-main karena masih terlalu kecil, maka menurut saya tidak boleh dibawa ke masjid. Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, jika anak-anak tersebut baru 4 tahun atau kurang dan mereka tidak bisa sholat dengan baik, maka hendaknya jangan dibawa ke masjid, kecuali ketika darurat. Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, adapun anak-anak yang di bawah 7 tahun, maka lebih utama tidak dibawa ke masjid, karena mereka bisa mengganggu jamaah dan membuat kebisingan terhadap jamaah, serta main-main. Lebih utama tidak membawa mereka ke masjid, karena mereka pun belum disyariatkan untuk ke masjid. Keempat, ketika anak-anak belum layak dibawa ke masjid, silakan ajarkan sholat di rumah. Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, jika anak-anak teriak-teriak di masjid atau banyak bergerak yang membuat bising orang-orang yang sholat, maka tidak halal bagi para walinya untuk membawa mereka ke masjid. Jika ini terjadi, maka mereka para wali diperintahkan untuk mengeluarkan anak-anak mereka dari masjid dengan membatalkan sholat dan menyerahkan anak-anak mereka kepada ibunya untuk sholat di rumah bersama ibunya. Dan wanita lebih utama sholat di rumah. Kelima, jika membawa anak-anak ke masjid,
posisikan di sebelah Anda ketika sholat. Tujuannya agar Anda bisa memberikan peringatan kepada anak-anak ketika mereka berulah, yaitu dengan isyarat tangan atau gerakan-gerakan yang sedikit, sehingga mereka paham bahwa mereka diminta untuk tenang. Gerakan-gerakan ini tidak membatalkan sholat. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, gerakan yang memang dibutuhkan itu tidak mengapa. Semisal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menggeser Jabir dari sisi kiri ke sisi kanan ketika sholat jamaah, lalu menggeser orang yang datang berikutnya hingga persis di belakang beliau. Ini gerakan yang beliau lakukan ketika sholat dan tidak mengapa melakukannya. Dan tidak ada batasan tertentu dalam hal ini, semisal perkataan seseorang, jika melakukan hal begini atau begitu, maka sholat batal. Akan tetapi, kaidahnya adalah gerakan yang banyak sekali dan membuat ia tidak fokus dalam sholatnya, maka inilah yang membatalkan sholat. Karena jika ini terjadi, maknanya orang yang sholat tadi tidaklah tenang dalam sholatnya. Adapun pembatasan dengan 3 gerakan, sebagaimana dikatakan sebagian ulama, maka ini tidak didasari dalil. Keenam, anak-anak boleh di saf depan dan tidak boleh sembarang memundurkannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, anak kecil jika ia mendapatkan tempat paling depan, maka ia yang lebih berhak dari yang lainnya, berdasarkan keumuman dalil-dalil. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, yang rajih, anak kecil jika mendapatkan tempat terdepan, maka tidak boleh memundurkannya. Beliau juga mengatakan, adapun sabda Nabi, hendaknya yang ada di sekitarku ketika sholat adalah orang yang sudah dewasa dan memiliki kepandaian. Maksudnya motivasi kepada orang yang dewasa dan memiliki ilmu agama untuk bersegera menempati saf terdepan. Namun, bukan berarti boleh memindahkan orang yang sudah mendahului mereka. Ketujuh, keberadaan anak kecil tidak memutus saf. Syekh Ibnu Baz mengatakan, andaikan anak-anak bersama ayahnya di saf, maka ia tidak memutus saf dan tidak mengapa insya Allah. Ini seperti ada penghalang antara 2 saf atau adanya tiang di antara 2 saf. Ini tidak merusak keabsahan sholat. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Mas'ud Al-Anshori radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Tetaplah menuntut ilmu untuk menggapai ridho ilahi. Jangan lupa subscribe ya.